Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih lancar kan puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di sini kembali lagi bersama Zahira selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan bersama Ustadz Syahrul. Kita bersama-sama akan belajar tentang Piagam Madinah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Zahira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita bahas bersama. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mbak Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma namtana dinikal qawim wa hadaitana bi syiratikal mustaqim. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Semoga Misja Official, pemirsa Misja Official selalu bahagia dan semangat dalam berpuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Mbak Zahira tentang Piagam Madinah. Kemarin kita sudah belajar tentang hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW ke kota mana? Madinah. Jadi ada asal usul nama Madinah. Madinah itu awalnya namanya adalah kota Yasrib, diganti oleh Nabi Madinah. Sebuah peradaban yang baru yang diciptakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan begitu luar biasa. Mengapa luar biasa? Setiba Nabi di kota Yasrib, atau yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan Madinah, Madinatul Munawwarah. Pertama kali yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW apa kira-kira? Tahu Ustaz. Oke. Ada satu hal yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu membangun masjid. Jadi pertama kali yang dibangun dan yang diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu membangun masjid. Mengapa kok masjid? Masjid bagi Nabi besar Muhammad SAW bukan sekedar tentang tempat sholat, bukan sekedar untuk tempat berzikir kepada Allah, tetapi masjid kala itu menjadi sebuah pusat kegiatan umat Islam, pusat solusi umat Islam. Kalaupun ada permasalahan akan dimusyawarahkan di masjid. Kalaupun ada, walhasil masjid ini menjadi pusat kegiatan umat Islam kala itu, sampai santri-santrinya Nabi besar Muhammad SAW itu ya tinggalnya di masjid. Ahlus Sofa, disebutnya Ahlus Sofa. Bahkan kaum fukara, masakin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang berkecukupan, itu ya tinggalnya di masjid. Ini terkait tentang apa? Masjid. Setelah masjid, baginda Nabi juga membangun persaudaraan umat Islam. Bayangkan seperti kemarin ketika baginda Nabi datang di kota Madinah, beliau disambut gegap gembira oleh masyarakat Madinah. Dan kemudian para nabi pun menjadikan sahabat Ansar dan sahabat Muhajir untuk saling bersaudara. Innamal muslimuna ikhwah, bahwa sesama Islam ya saudara. Kita sesama Islam saudara seiman, saudara ya itu tadi, saudara sesama manusia terlebih. Setelah membangun persaudaraan, jadi ada beberapa sahabat yang itu dipersaudarakan oleh baginda Nabi, termasuk sahabat-sahabat Ansar yang kaya raya itu dipersaudarakan dengan kaum Muhajir. Ada beberapa sahabat yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu sahabat yang tidak dapat saudara dari siapa? Dari yang disaudarakan oleh Nabi. Siapa dia? Dia adalah
menantu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa Mbak Zaira? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib protes kepada Nabi. Loh Nabi, kok saya tidak dipersaudarakan dengan kaum Ansor? Apa kata Nabi? Engkau dan aku, ya apa kurang? Aku dan kamu sudah sebagai saudara. Karena kan juga masih misanan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa. Baru setelah mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, barulah Nabi membentuk atau merukunkan semua komponen masyarakat yang ada di kota Madinah, baik itu masyarakat asli kota Madinah yang sudah Islam ataupun yang belum, terlebih orang-orang Yahudi. Disitulah kemudian para ahli sejarah mengatakan ada poin-poin yang disepakati. Poin-poin itu kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Hari ini kita di Indonesia dulu sebelum bernama Pancasila ada nama suatu kesepakatan bersama antara para pencetus negeri ini. Apa kira-kira namanya Mbak Zaira? Masih ingat? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, pintar. Ada nama Piagam Jakarta karena itu terinspirasi dari Piagam Madinah. Piagam Madinah ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah perjanjian antara umat mukmin atau umat muslim. Poin yang kedua, perjanjian antara orang-orang yang ada di Madinah, baik itu Yahudi ataupun siapapun yang ada di kota Madinah. Kemudian walhasil ada perawi yang mengatakan bahwa kaum mukmin ini diselenggarakan sebelum terjadinya perang Badar. Setelah perang Badar baru ada kesepakatan antara umat mukmin dengan orang-orang Yahudi. Maka disitulah kemudian muncul kata-kata umat. Dalam bahasa Indonesia muncul kata-kata umat. Umat artinya siapa? Orang-orang yang berada di kota Madinah dan sepakat atas kesepakatan itu. Misalnya ini antar orang mukmin, orang mukmin dan orang mukmin yang lainnya saling mendukung, saling menanggung, sama dalam keadilan, tidak ada yang beda, semuanya sama rata. Dan semuanya harus saling bantu membantu ketika ada penyerangan di kota Madinah. Begitupun kesepakatan yang disandarkan, yang disepakati oleh orang-orang mukmin ini kemudian juga disepakati oleh orang-orang Yahudi. Siapapun orang Yahudi ataupun orang Muslim di hadapan hukum adalah sama, tidak ada bedanya. Apalagi terkait kalau ada pemberontakan, maka akan ada hukuman dan harus dilawan bersama-sama. Begitupun orang Yahudi ataupun orang mukmin ketika ada serangan yang menyerang kota Madinah, ya semuanya harus bergotong royong untuk membela atau mempertahankan kota Madinah. Cuma walhasil maka cuma ada satu hal yang itu menjadi hal yang perlu kita pikirkan, bahwa Nabi itu tidak mau dibantu dalam peperangan oleh orang selain Islam, oleh orang kafir. Ya khawatirnya tadi, ya mungkin nanti akan ada kekhawatiran yang akan terjadi di medan perang gitu. Meski kondisi orang-orang Yahudi di kota Madinah mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang mukmin, termasuk orang Madinah juga harus membayar jizyah, membayar pajak kalau hari ini. Begitupun orang-orang harus membayar pajak untuk perlindungan bersama tadi. Alhasil Piagam Madinah itu dicatat oleh para ahli sejarah termasuk bagian dari kesepakatan perdana di dunia, atau paling tidak undang-undang perdana di dunia. Tidak ada undang-undang sebelumnya yang itu mengikat antara masyarakat yang ada di salah satu kota. Maka yang pertama kali undang-undang yang mengikat kala itu adalah Piagam Madinah. Meski memang ada beberapa yang meragukan tentang riwayat ini, cuma tadi dijelaskan oleh Ibnu Ishaq bahwa riwayat ini sahih,
Karena tadi dijelaskan perjanjian antara umat mukmin terjadi pada sebelum atau setelah perang Badar, Mbak Zaira? Sebelum perang Badar. Pintar. Kemudian perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah termasuk berarti terjadi pada setelah perang Badar. Setelah perang Badar. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan perang Badar yang insya Allah akan dibahas. Inti dari Piagam Madinah ini adalah kerukunan bahwa semua umat, semua manusia berhak mendapatkan keadilan di atas hukum. Ini luar biasa. Fondasi ini kemudian menyamaratakan meski ada perlakuan-perlakuan yang itu tidak bisa disamaratakan. Misalnya zakat, otomatis para orang Yahudi tidak bisa berhak mendapatkan zakat. Karena tadi ini konsensus untuk khusus orang-orang Islam, bukan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang selain Islam. Jadi begitu luar biasanya Nabi mencoba menggabungkan antara satu kaum, suku Khazraj dengan Aus, kemudian kaum Ansor, kaum Muhajir yang baru datang. Bagaimana menggabungkan ini, betapa luar biasanya Nabi meramu kesepakatan itu sehingga terciptalah sebuah peradaban yang luar biasa yang kita kenal hari ini dengan sebutan apa, Mbak? Madinah. Maka Madinah itu satu contoh peradaban yang luar biasa dan itu harus kita pahami. Syukur-syukur mungkin ada pemirsa misja ofisial yang kelak dewasa atau ketika remajanya menjadi pemimpin negeri, ya yang harus menjadi pondasi adalah bagaimana membuat kerukunan warga yang ada di sekitar tanpa membedakan mana yang Islam dan mana yang selain Islam. Atas dasar keadilan dan di atas hukum yang sama rata, tidak dipukul, tidak timpang. Ini penting. Kemudian ada satu peristiwa yang luar biasa, Mbak Zaira. Mbak Zaira tahu kira-kira? Kurang tahu, Ustaz. Jadi sebelum terjadinya Piagam Madinah itu ada upaya Nabi untuk mendata. Jadi semua masyarakat yang ada di Madinah, khususnya orang-orang Islam, didata oleh Nabi. Para sahabat diperintahkan untuk mendata. Agar apa? Agar tahu berapa jumlah masyarakat Islam. Agar nanti kalaupun diperlukan dalam medan perang atau diperlukan dalam urusan apapun itu bisa terbagi, bisa dibagi dan bisa disiasati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang itu luar biasa. Artinya kita sangat hari ini kita perlu belajar dari poin-poin yang yang sudah dicanangkan oleh baginda Nabi dalam Piagam Madinah. Contoh misal ya, saya sebutkan satu poin yang itu mungkin menjadi hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ini, seseorang tidak boleh melakukan keburukan kepada sesamanya. Bahkan keharusan untuk membela atas kebenaran ini menjadi penting bagi seluruh masyarakat yang bernaung di kota Madinah. Betapa kemudian keadilan tanpa memandang agama, keadilan sama rata, dan itu sangat luar biasa, dan itu kita perlu belajar kepada sejarah tentang Piagam Madinah ini. Tujuannya untuk apa? Agar Madinah ini kokoh dan kuat. Dan setelah Piagam Madinah, Nabi juga mendirikan pondasi ekonomi yang kuat. Apa itu kira-kira, Mbak Zaira? Pasar. Good, pintar. Jadi Nabi juga membuat pasar. Pasarnya, ini yang luar biasa. Pasarnya kala itu diletakkan di dekat dengan Masjid Nabawi. Sehingga praktek yang seperti ini, pasar yang berada di dekat masjid ini diterapkan oleh orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman itu pasarnya berada di dekat masjid. Untuk apa? Ternyata adanya adanya pasar di dekat masjid itu tujuannya untuk agar kita selalu mengingat bahwa ada waktu sholat. Kalau ada waktu sholat, segera kita bergegas ke masjid. Luar biasa. Dan disitulah kemudian ketika masjid terbangun,
disyariatkannya adzan, disunahkannya adzan. Adzan pertama yang kemudian Nabi menunjukkan satu orang yang hitam, kecil, tapi suaranya merdu luar biasa. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Pintar, Bilal bin Rabah. Mengapa Nabi menunjuk Bilal bin Rabah? Karena suaranya merdu. Artinya apa? Dakwah atau adzan itu perlu orang-orang yang memiliki suara yang paling tidak membuat telinga tetangga-tetangga itu risih. Itu penting. Itu bagian dari hikmah betapa Nabi Muhammad SAW memperhatikan hal-hal detil, hal-hal yang sangat detil sekali. Itu yang terkait pasca Nabi pindah atau hijrah ke Madinah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Zaira. Luar biasa. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, yang kita pelajari bersama ini bisa memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana Nabi membangun sebuah masyarakat melalui masjid, membangun komunitas masyarakat melalui kesepakatan bersama, tidak kesepakatan individual, tapi kesepakatan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Kepada Misja Official, pemirsa Misja Official, kami sampaikan jazakumullah jazak, dan kalau ada kurang dan salahnya dalam tutur kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapat dari Ustadz Syahrul. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah tentang apa yang kita pelajari bersama tadi. Saya selaku tuan rumah podcast Sahib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.